Oke, bro. Lanjut. Yuk. Nah, kita akan belajar sekarang faktorial dan permutasi, ya. Yuk kita bahas dulu tentang faktorial. Apa sih yang disebut sebagai faktorial teh? Gitunya. Faktorial. Apa itu Mas faktorial, Mas? Sini ya, faktorial dulu. Faktorial. Definisinya gini, kalau kalian punya n faktorial, jadi faktor itu lambangnya tanda pentung ini ya, tanda pentung, tanda seru. Ini nanti artinya gini ya, n ya dikali dengan n min 1, terus ya berkurangi satu lagi yuk. Jadi kurangi satu, ini n, kurangi satu jadi n min 1, kurangi satu lagi jadi n min 2, terus gitu ya, terus sampai ujungnya akhirnya satu. Nah gitu ya, dengan syarat. Nah syaratnya apa ini teh? Syaratnya adalah n nya itu harus lebih besar sama dengan 0. Ya, syaratnya lah n lebih besar sama dengan 0 gitu ya. Kalau seandainya nanti kalian ketemu di sini, nanti ketemu seperti ini, 0 faktorial. 0 faktorial itu dianggap sebagai 1. Kalau 1 faktorial itu ya 1 juga. Nah, kalau kalian punya gini nanti 2 faktorial. 2 faktorial itu artinya nanti 2 dikali 1 gitu ya. Nah, gini yuk. 2 dikali 1. Seandainya punya 5 faktorial, berarti nanti 5 faktorial itu sama aja dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Atau ternyata 5 faktorial itu boleh kalian tulis jadi gini. 5 faktorial itu boleh ditulis jadi nanti 5 kali 4 kali 3 faktorial. Udah berhenti di sini. Kenapa 3 faktorial sendiri sama aja 3 kali 2 kali 1 ya, jadi sama. Seandainya ada punya gini, 8 faktorial dibagi dengan 5 faktorial. Gimana ngitungnya? Cukup begini nih. Berarti 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Stop. Kenapa? Karena bawahnya ada 5 faktorial. Nah, sampai sini aja 5 faktorial. Tinggal dicoret. Nah, apa yang coret? 5 faktorial. Coret, coret. Tinggal 8 kali 7 kali 6. Hayo berapa hayo? Tinggal dikalikan ya. 8 kali 7 kali 6. Berapa? Susah ya. Oke, berapa hasilnya? 336 gitu ya. Sip, itu yang disebut sebagai faktorial. Yang berikutnya yaitu permutasi. Permutasi. Permutasi nanti untuk menghitung peluang juga ya, permutasi. Definisinya dulu deh ya. Jadi kalau kalian punya gini, yang pertama itu bentuknya adalah permutasi R dari n objek ya. Permutasi R dari n objek, dari n objek. N nya jelek banget ya, dari n, udah tambah jelek, dari n objek. Gitu ya. Gini yuk, rumusannya dulu ya, sekaligus nanti contoh soalnya deh biar paham. R, permutasi R dari n objek bisa ditulis gini, N P permutasi R, boleh seperti ini, atau ada yang nulisnya gini, N permutasi R, boleh. Ini boleh, ini boleh. Nanti hasilnya tuh gini, N faktorial dibagi dengan N kurangi R. N kurangi R faktorial. Ini definisinya gitu ya. Oke deh, kasih kotak dulu biar tidak pohok kata orang Sunda mahnya. Biar tidak lupa gitu ya. Sip. Lihat, perhatikan. Contoh Mas, contoh. Oh, dengan syarat, ada syaratnya dulu ya. Syarat. Ini syaratnya. Apa coba hayo syaratnya? Syaratnya di sini adalah syarat. Syaratnya adalah nanti n-nya ini harus lebih besar sama dengan R. Nggak boleh R-nya yang lebih besar ya. Jadi n-nya itu lebih besar atau sama dengan, contoh Mas, boleh. Yuk sini yuk. Contoh. Kalau kalian punya misalnya 6 permutasi 2. Oke, 6 permutasi 2. Berarti ini seperti ini ya tulisannya. N-nya itu adalah berapa? 6 nih. N-nya itu berarti 6, R-nya 2. Rumusnya apa? N faktorial. N faktorial itu jadi berapa? Ya berarti 6 faktorial. Seperti ini. Terus dibagi bawahnya. N kurangi R. Ini N-nya 6, R-nya 2. Berarti 6 kurangi 2 faktorial.
Nah, sama dengan 6 faktorial jadi berapa? Ya 6 faktorial dulu nggak apa-apa gini. Dibagi 6 kurangi 2, 4. Jadi 4 faktorial. Jadi kalau ditulis jadi nanti gimana? 6 kali 5 kali 4 faktorial. Stop sampai sini. Kenapa? Karena bawahnya sudah ada 4 faktorial. Ah, itu dia. Ada yang bisa dicoret nggak nih? Nah, coret. Jadi 6 kali 5. Jadi berapa? 30. Sip. Oke, ini dia ya. Jadi ini contoh soal permutasi. Oke, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Oke. Oke, ini dia ya. Contoh yang kedua. Ada huruf SEMLOHAE, semlohai. Sini ya. Dari huruf-huruf ini buatlah susunan 4 huruf yang terdiri dari huruf-huruf tersebut. Jadi bikinlah 4 huruf saja. Padahal hurufnya yang tersedia ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mau dibikin susunan 4 huruf terdiri dari 4 huruf. Dari yang tersedia itu 8 huruf. Jadi artinya apa? Dipilih 4 dari 8. Jadi nanti cara penyelesaiannya gini. Yuk, jawab ya. Saya jawab nih. Cara penyelesaiannya kalau seperti ini berarti artinya apa? Dipilih 4 huruf dari 8. Berarti diambil 4 dari 8. Ya, tinggal kalian tulis gini berarti 8 permutasi 4. Gitu ya. Sip. Ini dipilih 4 dari 8. Berarti kayak gini cara penyelesaiannya. Jadi apa? 8 faktorial dibagi ini N kurangi R ini N-nya, ini R-nya. Berarti 8 kurangi 4 langsung gitu ya. Paham nggak nih? 8 kurangi 4 langsung. Jadi 4 faktorial. 4 itu dari mana? Bukan dari 4 sini ya, tapi 8 kurangi 4 jadi 4. Kayak tadi ini. 4 dari mana? 6 kurangi 2 jadi 4. Oke. 8 faktorial berarti 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Stop. Kenapa? Karena bawahnya sudah ada 4 faktorial. Yuk sininya bawahnya 4 faktorial. Lo sama lo. Coret. Ini ceret. Tinggal dikalikan tuh. 8 kali 7 kali 6 kali 5. Berapa? Hayo. Banyak ya. Berapa jawabannya? 1680. Jadi nanti ada 1680 susunan huruf. Susunan. Sip. Ya. Ini kebetulan hurufnya nggak ada yang sama ya. Jadi A-nya ada 1, I-nya 1, H-nya 1, O-nya 1, L-nya 1, M-nya 1, N-nya S-nya juga 1. Jadi nggak ada yang sama. Bagaimana nanti kalau seandainya ada yang sama? Oke, yuk sini yuk. Oke, yang berikutnya adalah ya. Permutasi N unsur dengan beberapa unsur yang sama. Ini dia. Maksudnya gini. Permutasinya itu nanti hasilnya gini nih. Permutasinya N faktorial. Jadi ada N unsur, nanti ada yang unsurnya sama, yaitu K1, K2, K3 dan selanjutnya. Jadi nanti ada K1 faktorial dikali K2 faktorial dan selanjutnya terus sampai Kn, tergantung unsur yang samanya ada berapa gitu ya. Mungkin kalau lihat ininya kalian bingung ya. Saya juga bingung soalnya ya. Gini ya. Biar lebih jelas, lihat soalnya deh. Langsung ke contoh soal, lihat. Buatlah susunan huruf dari huruf-huruf ini. Ini ada berapa huruf nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, jadi ada 9 huruf. Jadi nanti N-nya itu ada 9. Jadi di sini N-nya itu nanti ada 9. N-nya ada 9. Gitu ya. Terus S-nya ada berapa? Ada 2. Berarti artinya K1-nya itu ada 2. Gitu, berarti nanti K1 ada 2, ya kan? S sama S. A-nya ada berapa nih? A-nya ada 3 ya. 1, 2, 3. Berarti K2-nya itu ada 3. Itu dia. Terus ada lagi nggak yang lain? Oh, ini salah saya. Sebentar. Ngelingkernya yang salah ya. K-nya ada berapa? S-nya ada berapa? Ada 2. Ini dia. Jadi K1-nya 2. Sekarang A-nya ada berapa coba? A-nya ada 3 ya. Nih 1, 2, 3. Berarti nanti K2-nya itu ada 3. Gitu ya. Terus L. L-nya ada berapa? L-nya ada 2 nih. 1, 2. Gitu kan? Sip. Berarti ini K3-nya ada 2.
2 gitu ya, yang kembar-kembarnya. B cuma sendirian, I cuma sendirian, jadi nggak usah ditulis ya. Terus berikutnya kalau kita masukin ke rumusnya berarti nanti P sama dengan N. N-nya berapa tuh? 9, berarti 9 faktorial dibagi K1 faktorial, K2 faktorial, dan selanjutnya. K1-nya 2, berarti nanti 2 faktorial dibagi dengan 3 faktorial gitu ya. Stroke dikali dengan 2 faktorial. Sampai sini tinggal kalian hitung aja seperti biasa gitu ya. Wow, banyak ini lumayan ya. Kalau kita hitung berarti nanti jadi gimana nih? 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Udah cukup sampai sini. Kenapa? Karena bawahnya ada 3 faktorial nih. Ini kan ada 2 faktorial. 2 faktorial itu 2 kali 1. 3 faktorial biarin aja, 3 faktorial seperti ini. Terus 2 faktorial itu 2 kali 1. 3 faktorialnya kita coret sama ini dia. Yuk coret ya. 2 kali 2 berapa? 4. Coret. Ini hilang 4-nya ya nggak? Tinggal dikalikan yang atas. Wah, banyak sekali ya. Berapa coba? Ayo dikalikan semuanya nih. 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. Biar gampang gimana? Pakai kalkulator ya. Sini yuk. Hasilnya adalah setelah dihitung pakai kalkulator, hasilnya adalah berapa? 15.120 susunan. Jadi ada susunannya ada banyak ya, yaitu ada 15.120 susunan. Sip, itu dia ya. Nanti bedakan dengan yang berikutnya. Yang berikutnya gini yuk. Permutasi R unsur. Ini R unsur dari N unsur. N unsur dengan beberapa unsur yang sama ya. Contohnya gini. Ini saya rumuskan dulu deh. Rumusannya itu gini. Di P sama dengan N faktorial. Ini nanti N min R faktorial dikali K1 faktorial, terus lanjutin K2 faktorial seperti ini ya, sampai Kn faktorial. Bedanya di sini nggak ada N min R-nya, di sini ada ya. Itu yang membedakan. Oke. Dikurungin dulu, Bro. Oke, sip. Contoh ya, mungkin langsung ya. Soalnya kalau lihat rumusnya aja dijamin bingung ya. Lihat sini ya contohnya nih. Buatlah susunan 4 huruf dari bukan dan ya, dari huruf-huruf. Ini salah nih yang ngetik ya, yang ngetik error. Siapa yang ngetik? Saya ya. Dari huruf-huruf nih sorry bro. Dari huruf-huruf nih dari huruf-huruf ini dia ya. Tapi yang diminta hanya 4 huruf. Ini 4 huruf. Jadi nanti di sini tuh ternyata N-nya, banyaknya huruf, N-nya itu ada berapa di sini? Udah dihitung tadi 9. 4 huruf itu sebagai apa? Sebagai R. R-nya 4. K1, K2, K3-nya ya sama seperti ini. K1, K2, K3 sama ya. S-nya ada 2, A-nya ada 3, L-nya ada 2. Gitu ya. Sip. Jadi sama K1, K2, K3-nya sama. K1, K2 dan K3-nya itu sama, yaitu berapa itu? Tadi udah kita cari 2, 3 sama 2, 2, 3 sama 2 gitu ya. Jadi kalau dimasukkan ke rumus berarti nanti P gitu ya, N, ini rumusnya N faktorial, berarti 9 faktorial per N min R. Ini N, ini R-nya, berarti nanti 9 kurangi 4 faktorial gitu ya, dikali nih 2 faktorial, terus 3 faktorial, terus 2 faktorial. Yuk kita hitung. 9 faktorial itu nanti gini, 9 kali 6 kali 6 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. Stop. Kenapa? Kok stop sampai 5 faktorial aja? Coba ini yuk. 9 kurangi 4 berapa? 5. Berarti ini 5 faktorial. Sama kan? Oke. 2 faktorial 2 kali 1. Kalau 3 faktorial 3 kali 2 kali 1. Ini 2 faktorial 2 kali 1. Yang bisa dicoret yuk kita coret. Mana nih? 5 faktorial hilang ya kan ya. 3 kali 2 kali 1 berapa? 6. Coret 6 sama 6 sini ya nggak? Nih 2 bagi ini tinggal 4. 8 bagi 2 4. Coret lagi, bagi 2 lagi. Tinggal 2. Berarti sisanya angka-angkanya itu berapa tuh? 9 kali 7 kali 2. Ini ada 2-nya. Atau 9 kali 2 dulu boleh. 2 kali 7. Cere.
Berapa nih hasilnya? Betul. Berapa? 126.